Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Prof. Willy Abdillah, selaku dosen pembimbing saya, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ayub Dimas Taraji. Saya mahasiswa Semba 46, Jakarta, konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Dinamika Kompetisi di Industri Konsultan Manajemen TI, Studi Kualitatif tentang Keberlanjutan Bisnis di Indonesia, di bawah bimbingan Prof. Dr. Willy Abdillah, MSc. Hal yang melatar belakangi penelitian tesis saya ini adalah industri konsultan TI di Indonesia yang tumbuh sangat pesat seiring kebutuhan digitalisasi perusahaan. Indonesia sendiri menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan pesat di Asia Tenggara. Data statista yang ada di gambar menunjukkan kenaikan signifikan terhadap pendapatan konsultasi TI dan implementasi dari tahun ke tahun dan diproyeksikan akan terus naik sampai tahun 2029. Pada tahun 2024, di gambar kedua, kita bisa lihat dari Mordor Intelligence, market size layanan konsultan di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 10,51 miliar US dollar dan tumbuh lebih dari 7% per tahun. Namun, industri ini cenderung terkonsolidasi dan didominasi oleh beberapa pemain besar saja. Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari tesis ini bermula dari industri konsultan manajemen TI di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, namun kompetisi di dalamnya semakin ketat. Konsultan lokal menghadapi tantangan besar karena tertinggal dari konsultan asing dalam aspek pengalaman, teknologi terbaru, serta reputasi internasional. Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan internal seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan inovasi, dan strategi bisnis yang kurang optimal. Selain itu, tekanan eksternal seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, serta infrastruktur teknologi informasi turut memperbesar ketertinggalan tersebut. Bila dilihat dari gambar market leader IT service di Indonesia, dikuasai konsultan asing. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi daya saing konsultan lokal di Indonesia? Faktor-faktor apa yang secara struktural mempengaruhi daya saing konsultan lokal dibandingkan konsultan asing? Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi yang efektif dapat dirancang untuk menghadapi kompetisi di industri ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor eksternal dengan analisis Pestel, mengidentifikasi faktor internal atau struktural dengan menggunakan critical success factor, dan merumuskan strategi daya saing melalui Porter's Diamond Model. Manfaat penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi pelaku industri di konsultan TI ini, terus kontribusi ilmiah juga, serta dasar penelitian lanjutan untuk akademisi ke depannya. Dan lingkup dari penelitian ini berfokus pada industri konsultan TI di Indonesia, mencakup konsultan lokal dan asing. Analisisnya mencakup faktor eksternal, struktural, dan strategi nasional. Metodenya kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumen pada konsultan dan klien yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 3 teori utama untuk menganalisis daya saing industri konsultan TI secara komprehensif. Pertama, Pestel Analysis digunakan untuk memahami faktor eksternal seperti regulasi politik, kondisi ekonomi, dinamika sosial, kemajuan teknologi, isu lingkungan, dan aspek legal yang mempengaruhi bisnis konsultan TI di Indonesia. Kedua, pendekatan Critical Success Factors atau CSF mengidentifikasi faktor internal atau struktural yang menentukan keberhasilan perusahaan, terutama kompetensi sumber daya manusia, kemampuan inovasi, efektivitas knowledge management, serta kepemimpinan organisasi. Ketiga, Porter's Diamond Model itu untuk menganalisis daya saing nasional melalui kondisi permintaan, kondisi faktor produksi seperti kualitas SDM dan teknologi, strategi persaingan antar perusahaan, serta kekuatan industri pendukung
di Indonesia. Integrasi ketiga teori ini akan memberikan wawasan mendalam dalam merumuskan strategi bagi konsultan lokal agar bisa bersaing lebih efektif di negara sendiri. Penelitian ini menggunakan kerangka terintegrasi dari 3 pendekatan utama yang tadi setelah disebutkan. Pestle Analysis untuk mengevaluasi faktor eksternal, CSF untuk mengevaluasi faktor struktural dan internal, lalu Porter's Diamond Model untuk digunakan merumuskan strategi nasional peningkatan daya saing konsultan lokal. Dengan kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan daya saing konsultan lokal di Indonesia. Objek penelitian ini adalah konsultan TI atau profesional yang membantu perusahaan mengembangkan solusi berbasis teknologi. Manfaat utama mereka adalah memberikan solusi teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, keamanan informasi, serta mendorong inovasi. Di Indonesia sendiri tantangannya adalah kompetisi dengan konsultan asing, serta terbatasnya sumber daya manusia bersertifikat internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam tentang dinamika persaingan di industri konsultan TI di Indonesia. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang terdiri dari senior manager konsultan, manajer konsultan, staf atau tim leader konsultan, serta perwakilan klien yang pernah menggunakan jasa konsultan TI. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen industri dan jurnal terkait. Berikut matriks penelitian yang menjelaskan secara sistematis hubungan pertanyaan penelitian dengan metode yang digunakan oleh peneliti. Ketiga pertanyaan penelitian dihubungkan dengan konsep yang digunakan, yaitu dengan faktor yang diukur serta indikator atau instrumen yang dipertanyakan ke masing-masing narasumber. Dengan metode ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang jelas, komprehensif, serta relevan terhadap tujuan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik analisis. Dengan tahapan analisisnya meliputi sebagai berikut. Tahapan persiapan dan pengembangan koda, yaitu dengan transkripsi wawancara, mengubah rekaman wawancara menjadi teks verbatim yang lengkap. Anotasi data, memberi catatan penting untuk menemukan tema utama, lalu membuat buku koda dari anotasi data tersebut, dan masuk ke tahap analisis, yaitu kategorisasi tick description dan kategorisasi tema, menyusun kode ke dalam kategori yang mencerminkan faktor-faktor penelitian. Lalu diinterpretasikan dan dikembangkan teorinya dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antara tema yang ditemukan dan konsep yang digunakan. Melalui proses ini, penelitian menghasilkan analisis mendalam tentang dinamika persaingan industri konsultan TI di Indonesia. Hasil analisis eksternal dengan pendekatan Pestle menunjukkan bahwa konsultan lokal menghadapi berbagai tantangan signifikan. Secara politik, regulasi pemerintah belum optimal dalam mendukung perusahaan lokal. Secara ekonomi, akses terhadap pendanaan terbatas dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Secara sosial, klien lebih percaya pada reputasi global konsultan asing. Secara teknologi, konsultan lokal lambat dalam menghadapi mengadopsi teknologi baru seperti AI dan cloud computing. Secara legal, perlindungan data masih kurang baku dibanding konsultan asing. Dan secara lingkungan, kesadaran akan praktik green IT lebih rendah dibandingkan konsultan asing. Keseluruhan kondisi ini menyebabkan daya saing konsultan lokal tertinggal di pasar nasional dan global. Secara analisis faktor struktural industri, ditemukan bahwa konsultan lokal memiliki kompetensi teknis yang baik, tetapi terbatas dalam pengalaman internasional dan sertifikasi global. Sebanyak 60% konsultan lokal tidak memiliki akses yang memadai ke pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam aspek inovasi teknologi, konsultan lokal kreatif tetapi lambat mengadopsi teknologi terbaru seperti AI.
Studi terbaru menunjukkan konsultan yang mengadopsi AI mengalami peningkatan profit sehingga 12%. Konsultan lokal juga cenderung memiliki hubungan personal kuat dengan klien, tetapi kontinuitas hubungan jangka panjang masih lemah. Menurut studi, sebanyak 75% klien memilih melanjutkan kerjasama jika tingkat kepercayaannya tinggi. Dalam manajemen pengetahuan atau knowledge management, 85% konsultan menyatakan bahwa knowledge sharing internal merupakan faktor kunci kesuksesan dari konsultan itu. Tetapi hal ini masih lemah di konsultan lokal dibandingkan konsultan asing. Selanjutnya, dari analisis daya saing di industri tingkat nasional, menggunakan Portus Diamond Model mencakup 4 faktor utama. Pertama, faktor condition. Konsultan lokal memiliki kualitas SDM cukup baik, tetapi terbatas dalam pelatihan dan sertifikasi internasional, serta akses pendanaan terbatas. Sebaliknya, konsultan asing unggul dengan pelatihan rutin, fasilitas lengkap, dan kemampuan merekrut SDM global. Data pendukung menunjukkan rata-rata belanja konsultan TI per karyawan di Indonesia meningkat dari 0,93 US dollar di tahun 2016 menjadi 3 US dollar pada tahun 2029 menurut Statista. Kedua, demand condition. Konsultan lokal kuat di pasar spesifik atau niche market seperti HR dan pajak dengan solusi custom, namun lemah dalam branding internasional. Konsultan asing dipilih klien karena reputasi internasionalnya. Kualitas dan benchmarking global itu menjadi senjata utama konsultan asing. Data pendukung memperlihatkan permintaan ERP meningkat 300% pada tahun 2023, mencerminkan tuntutan pasar yang kompleks untuk konsultan TI. Ketiga, firm strategi, structure dan rivalry. Konsultan lokal bersaing melalui harga kompetitif dan layanan fleksibel, namun kurang dalam diversifikasi. Konsultan asing memiliki model bisnis global terstandar, dominasi di proyek besar, serta aktif dalam benchmarking dan ekspansi. Data menunjukkan kontribusi laba pada suatu konsultan lokal yaitu Soltius, dari layanan solusi dan konsultasi meningkat dari 52% sampai di 2022 menjadi 56% pada 2023. Ini memperlihatkan bagaimana kemitraan strategis di Soltius itu berpengaruh pada peningkatan pendapatan mereka. Dan yang terakhir adalah related supporting industry. Konsultan lokal masih sebatas hubungan vendor berbasis proyek, kurang strategis dengan universitas dan lembaga riset. Tapi konsultan asing rutin berkolaborasi dengan strategis dengan vendor global maupun universitas seperti EBIM yang berkolaborasi dengan ITB maupun Deloitte berkolaborasi dengan Intel. Dari beberapa analisis sebelumnya, saya membuat diagram sebab akibat seperti pada gambar berikut. Didapatkan rekomendasi strategis untuk konsultan lokal, kolaborasi, pengembangan SDM, spesialisasi teknologi, dan branding. Dan didapatkan simpulan implikasi dan keterbatasan saran dari penelitian ini. Simpulan konsultan lokal menghadapi tantangan regulasi, pendanaan, keterbatasan kualitas SDM, dan lain-lainnya. Implikasi akademik menambah literatur daya saing konsultan TI, dan secara praktis konsultan lokal perlu investasi SDM, perlu sistem manajemen pengetahuan yang lebih kompleks. Dan keterbatasan dari penelitian ini adalah data primer dan wawancara terbatas, kemungkinan bias interpretasi, sampel perusahaan dan klien terbatas, belum mewakilkan seluruh industri. Sarannya konsultan lokal gunakan temuan ini sebagai alat evaluasi strategis untuk pengembangan SDM. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan industri konsultan TI di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.